Siapapun yang memelihara anak yatim sampai dia usia balik, faqad wajabat lahul jannah, maka pasti bagi dia masuk surga. Wa ammal yatim, adapun yatim, yatim itu man la lahu abun wa huwa sagir, orang yang tidak punya bapak dan dia masih kecil. Kecil artinya belum balik, disebut yatim. Orang yang kada punya abah padahal dia masih kecil disebut yatim. Seperti junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjadi yatim. Wa man la lahu abun wala ummun fahuwa latim, orang yang tidak punya abah, tidak punya mama, wa huwa sagir, sedangkan dia kecil, fahuwa latim ngarannya. Latim itu sakit lagi pada yatim. Ba abah kada ada, mama kada ada, maka belum balik lagi. Nabi pun beliau pernah menjadi latim ini, karena belum Nabi kita balik, ibu Sidin sudah meninggal dunia. Wa man la lahu ummun wa huwa sagir fa huwa ajiyun, orang yang tidak punya mama padahal dia masih halus disebut aji. Aji itu bahasa kita piatu. Biasa orang kada bapak disebut yatim, bapak kada ada, ibu kada ada, yatim piatu. Nah, kalau ibu kada ada, piatu. Nah, bahasa Arabnya ajiyun. Aji, ain jim ya, aji. Jadi yatim ini pertengahan. Nah, yatim itu di tengah. Yang lebih susah lagi latim. Yang tenyaman pada yatim aji. Aji ini mama kada ada, abah masih ada. Nah, itu lebih nyaman daripada yatim. Yatim ada abah tapi kada ada mama. Apa yatim kada ada abah masih ada mama. Kalau kada ada yang menafkahi, kada ada yang mengungkusi. Oleh karena itu kita disuruh memperhatikan yatim itu, dan ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang mengurus, menjaga, memelihara anak yatim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man damma yatiman, barang siapa memelihara anak yatim hatta yastaghniya, sampai dia balik. Anak yatim dipeliharanya, baik yang melihara ini ibu kandungnya, atau yang melihara ini dangsanaknya, atau yang melihara ini kainya, atau yang melihara ini orang tetangganya. Siapapun yang memelihara anak yatim sampai dia usia balik, faqad wajabat lahul jannah, maka pasti bagi dia masuk surga. Apabila ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan wajabat lahul jannah, berarti orang ini matinya husnul khatimah. Karena kalau orang kada husnul khatimah, kada mau pasti baginya surga. Setiap orang yang dijanjikan Nabi pasti ke surga, berarti dia mati husnul khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini wa huwa yushiru bi asbu'aihi. Nabi bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim di dalam surga seperti dua ini. Mengisyarat beliau dengan dua telunjuknya, artinya berdampingan antara aku dan orang yang memelihara anak yatim itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wada'a yadahu ala ra'si yatimin tarahhuma kanat lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu hasanah
Barang siapa yang meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim karena kasihan sayang kepadanya, anak yatim dipusutnya kepalanya. Hari apakah, malam apakah kada tertentu, sepanjang masa, sepanjang tahun. Bila kita meletakkan tangan kita, memusutkan tangan kita kepada kepala anak yatim karena sayang, kanat lahu bikulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu hasanah, adalah bagi dia dengan tiap-tiap rambut yang lewat atasnya tangannya itu kebaikan. Kita pusut kepala anak yatim itu, makin banyak pusutannya sampai ke gulunya, nah makin banyak bulunya, rambutnya, makin banyak kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin minal muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin minal muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Ujar Nabi, sebaik-baik rumah daripada rumah orang muslimin, rumah yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan baik kepadanya. Di rumah itu ada anak yatim yang diperlakukan baik, rumah itu senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarru baitin minal muslimin, sejahat-jahat rumah kaum muslimin, rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi yang diperlakukan dengan tidak baik. Nah, ini rumah selalu dilindungi oleh laknat, oleh kutukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatim ini bisa menguntungkan, bisa membahayakan. Dan kalau kita sekadar sanggup menghargai anak yatim, ya kada usah, serahkan kepada yang sanggup. Nah, kalau sanggup, luar biasa manfaatnya. Di dalam riwayat disebutkan, syaitan berkata, aku tutupi habu ke wajah-wajah anak yatim, sehingga orang muar melihatnya. Jadi anak-anak yatim itu wajahnya ditutupi abu oleh syaitan, sehingga orang melihat anak yatim itu takutan, kada katuju, benci. Dan aku letakkan madu di lisan orang-orang yang menggibah saudaranya. Nah, sehingga orang menggibah itu nyaman, orang menggibah itu manis, karena syaitan meletakkan madu di ilat orang yang menggibah itu.